Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz, USS Harry S. Truman, CVN-75, telah menyelesaikan perbaikan darurat selama 1 minggu di Naval Support Activity Suda Bay, Yunani, dan kini kembali beroperasi serta dalam perjalanan menuju Laut Merah. Perbaikan ini diperlukan setelah kapal tersebut bertabrakan dengan kapal kargo berbendera Panama di dekat Port Said, Mesir, saat bersiap memasuki terusan Suez pada awal bulan. Meski insiden tersebut menyebabkan kerusakan minor pada dinding luar 2 ruang penyimpanan, ruang perawatan, dan beberapa bagian eksternal seperti ekor kipas serta munculnya lubang kecil di atas garis air, sistem propulsi tetap tidak terpengaruh sehingga kapal tetap layak beroperasi. Perbaikan berhasil diselesaikan dalam 5 hari berkat kerjasama antara personel Pusat Perawatan Regional, pelaut FDRMC dari galangan kapal Angkatan Laut Norfolk, serta mitra industri Theodoropoulos Group dari Yunani. Kapten Chris Hill, yang kini menjabat sebagai komandan sementara menggantikan Kapten David Snowden, menegaskan bahwa kapal tetap siap secara operasional dan mampu melaksanakan misi dengan penuh semangat, sesuai dengan semboyan pertempuran mereka yang terinspirasi dari pidato Presiden Truman tahun 1948. Hill, yang sebelumnya memimpin USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, dalam operasi perlindungan pengiriman komersial dari ancaman kelompok Houthi yang didukung Iran, menyatakan pentingnya kesiapan kapal dalam menjaga stabilitas kawasan. Sementara itu, pemerintah Amerika menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir dukungan terhadap kelompok teroris asing seperti Houthi, meskipun pembatasan tersebut mendapat kritik dari kelompok kemanusiaan yang menyoroti kebutuhan bantuan mendesak di wilayah Yaman Utara yang dikuasai oleh kelompok tersebut. Kapten Molly Billy dari FDRMC menyebut keberhasilan perbaikan sebagai bukti kemampuan logistik dan kolaborasi luar biasa antara mitra industri serta kekuatan pemeliharaan ekspedisi Angkatan Laut Amerika dalam menjaga kesiapan tempur global. Keberhasilan perbaikan cepat terhadap USS Harry S. Truman juga menunjukkan pentingnya kehadiran logistik dan fasilitas sekutu strategis di kawasan Eropa dan Timur Tengah, yang memungkinkan Angkatan Laut Amerika untuk merespons kerusakan secara efisien tanpa harus kembali ke pelabuhan asal. Armada ke-6 Amerika menegaskan bahwa kecepatan dan efektivitas perbaikan ini mencerminkan keunggulan operasional serta kesiapan militer mereka untuk tetap menjalankan misi meski di tengah tantangan. Penempatan Truman ke Laut Merah juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, dengan konflik yang terus berlanjut di Yaman serta risiko terhadap jalur pelayaran komersial yang krusial bagi perdagangan global. Dalam konteks geopolitik ini, kehadiran kapal induk seperti CVN-75 menjadi elemen penting dalam proyeksi kekuatan dan pencegahan terhadap potensi agresi, terutama dari kelompok bersenjata non-negara seperti Houthi. Sementara itu, penggantian komando dari Kapten Snowden kepada Kapten Hill mencerminkan langkah tegas Angkatan Laut dalam menjaga integritas kepemimpinan, menyusul hilangnya kepercayaan terhadap komando sebelumnya. Meski begitu, Snowden telah menyelesaikan tugasnya di berbagai kapal perang dengan rekam jejak operasional yang signifikan, termasuk di USS San Antonio, LPD-17. Di sisi lain, berbagai organisasi kemanusiaan terus mendesak pemerintah Amerika untuk memastikan bahwa sanksi terhadap Houthi tidak menghambat masuknya bantuan penting bagi jutaan warga sipil yang berada dalam krisis kemanusiaan di wilayah yang dikuasai kelompok tersebut. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang memungkinkan bantuan menyeluruh tanpa hambatan politik, mengingat dampak konflik yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Dalam situasi ini, peran militer dan diplomatik Amerika kembali diuji untuk menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan tanggung jawab kemanusiaan di wilayah konflik. Dalam perkembangan yang lebih luas, kehadiran USS Harry S. Truman di kawasan ini juga merupakan bagian dari strategi penempatan kekuatan militer Amerika Serikat guna memastikan stabilitas maritim dan kebebasan navigasi di jalur-jalur perdagangan internasional, termasuk di Laut Merah dan sekitarnya. Jalur ini telah menjadi titik krusial dalam beberapa bulan terakhir, akibat meningkatnya aktivitas militer dan serangan terhadap kapal dagang oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran. Dengan membawa satuan udara tempur lengkap dan kemampuan tempur yang mumpuni, Truman menjadi simbol kehadiran militer Amerika yang tangguh dan fleksibel dalam menghadapi berbagai potensi ancaman regional. Armada ke-6 dan Komando Eropa Afrika Angkatan Laut Amerika terus bekerja sama erat dengan sekutu NATO dan mitra regional guna membentuk jaringan pertahanan kolektif yang mampu merespons dinamika cepat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Di sisi diplomatik, Washington juga meningkatkan tekanan terhadap negara dan perusahaan yang diduga membantu kelompok seperti Houthi, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dengan memperingatkan bahwa dukungan logistik, penyediaan minyak, atau kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang dikuasai kelompok tersebut dapat dianggap melanggar hukum Amerika. Namun demikian, komunitas internasional dan lembaga kemanusiaan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih manusiawi, terutama karena jutaan warga sipil di Yaman masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk bertahan hidup. Amnesty International dan kelompok kemanusiaan lainnya mendesak agar Amerika Serikat memberikan pengecualian yang lebih jelas dan efektif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mendukung koridor distribusi yang aman dan netral. Situasi ini menyoroti kompleksitas konflik modern yang memadukan unsur militer, diplomasi, dan kemanusiaan. Di tengah ketegangan geopolitik dan tantangan logistik, kehadiran USS Harry S. Truman tidak hanya mencerminkan kekuatan militer, tetapi juga komitmen strategis Amerika untuk mempertahankan pengaruhnya dan menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah yang terus bergolak. Dalam beberapa minggu mendatang, kapal induk tersebut dijadwalkan bergabung dengan unsur-unsur armada lainnya untuk melanjutkan operasi pengamanan maritim dan dukungan udara terhadap misi koalisi internasional yang bertujuan menstabilkan kawasan. Dengan bergabungnya USS Harry S. Truman ke operasi di Laut Merah dan wilayah sekitar, Angkatan Laut Amerika memperkuat kehadiran strategisnya di jalur vital internasional yang menjadi pusat perhatian dunia. Operasi-operasi ini diperkirakan akan mencakup patroli maritim, latihan gabungan dengan negara-negara mitra, serta kesiapsiagaan untuk merespons setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi atau keamanan kapal-kapal komersial. Langkah ini juga dilihat sebagai sinyal kuat kepada aktor-aktor negara maupun non-negara di kawasan, bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan global. Kehadiran kapal induk dengan kemampuan peluncuran dan pemulihan pesawat tempur secara rutin memberikan keunggulan udara dan memungkinkan respons militer yang cepat terhadap situasi darurat. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan bagian dari strategi deterensi yang lebih luas di tengah meningkatnya pengaruh Iran di kawasan, terutama melalui dukungan terhadap milisi seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan kelompok-kelompok lain di Irak dan Suriah. Dengan meningkatkan kehadiran militer di Laut Merah, Amerika ingin memastikan bahwa jalur pasokan energi dan perdagangan internasional tetap terbuka, serta mencegah gangguan yang dapat berdampak pada ekonomi global. Di sisi internal, keberhasilan perbaikan Truman dalam waktu singkat memperkuat moral awak kapal dan menunjukkan efektivitas rantai dukungan teknis Angkatan Laut Amerika yang mampu beroperasi dengan efisien meski jauh dari pangkalan induk di wilayah Amerika. Sementara itu, dinamika di Yaman tetap menjadi tantangan besar. Dengan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan dampak kemanusiaan yang semakin parah, tekanan terhadap kebijakan luar negeri Amerika pun meningkat. Pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan tindakan militer dengan upaya diplomatik dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Banyak pihak menyerukan solusi politik yang inklusif dan mengedepankan dialog antar faksi, termasuk peran aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara regional. Di tengah tantangan ini, misi USS Harry S. Truman menjadi cerminan kompleksitas peran militer modern, bukan hanya sebagai kekuatan tempur, tapi juga sebagai alat diplomasi dan stabilisasi kawasan. Dengan misi yang terus berlanjut, semua mata kini tertuju pada bagaimana Amerika dan mitranya akan menavigasi masa depan kawasan yang syarat konflik ini tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan yang mendesak. Dalam beberapa minggu ke depan, kehadiran USS Harry S. Truman dan kapal pendukungnya di Laut Merah kemungkinan akan diiringi dengan serangkaian manuver strategis yang mencakup latihan interoperabilitas dengan angkatan laut negara sahabat seperti Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Eropa yang terlibat dalam koalisi maritim. Latihan-latihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan koordinasi taktis, tetapi juga mengirimkan pesan jelas kepada kelompok-kelompok bersenjata bahwa jalur perairan internasional akan tetap dijaga dan dilindungi. Di tengah situasi geopolitik yang sensitif, armada ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menekan eskalasi, mencegah penyelundupan senjata, serta memastikan bahwa wilayah tersebut tidak jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Secara diplomatik, Amerika Serikat juga terus membangun kerjasama multilateral untuk memperkuat tekanan terhadap pihak-pihak yang memperpanjang konflik di Yaman. Lewat Dewan Keamanan PBB dan forum internasional lainnya, Amerika mendorong pemberlakuan sanksi yang lebih selektif dan efektif, sambil tetap membuka jalur untuk negosiasi damai. Namun, tantangan di lapangan tetap besar.
Akses terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Houthi sangat terbatas, dan distribusi bantuan kemanusiaan masih kerap terhambat oleh birokrasi, blokade, maupun risiko keamanan. Dalam konteks ini, pengawasan udara dan intelijen yang dilakukan oleh Truman dan pesawat tempurnya dapat memberikan keunggulan informasi yang berguna, tidak hanya untuk keperluan militer, tetapi juga untuk membantu badan-badan kemanusiaan mengidentifikasi rute aman untuk pengiriman bantuan. Selain misi utamanya, keberadaan Truman di kawasan juga menjadi ajang pembuktian teknologi militer Amerika. Sistem senjata canggih, pesawat tempur generasi lanjut, serta kemampuan pengintaian dan peperangan elektronik yang dimiliki kapal induk ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai skenario konflik. Kehadiran fisik Truman di wilayah rawan ini juga memperlihatkan bahwa strategi forward deployment Angkatan Laut Amerika masih menjadi pilar utama dalam kebijakan pertahanan global mereka. Dalam jangka panjang, penempatan seperti ini dapat membantu menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan yang diperebutkan dan mengurangi risiko konflik berskala besar. Namun demikian, di balik kekuatan militer yang ditampilkan, dunia internasional tetap menanti upaya penyelesaian damai yang berkelanjutan. Banyak analis menilai bahwa penyelesaian krisis Yaman tidak bisa dicapai hanya dengan tekanan militer, tetapi membutuhkan pendekatan diplomasi yang inklusif, jaminan hak asasi manusia, dan komitmen rekonstruksi pasca konflik. Peran Truman dalam operasi ini hanyalah satu bagian dari gambaran besar, yaitu bagaimana negara-negara besar, melalui kekuatan dan kebijakannya, dapat membantu menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan manusiawi. Kedepan, kehadiran USS Harry S. Truman juga diharapkan dapat memperkuat strategi jangka panjang Amerika Serikat dalam mengamankan kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah, yang kini semakin terhubung secara strategis melalui kebijakan pertahanan global yang adaptif terhadap ancaman lintas wilayah. Penempatan kapal induk ini di perairan Laut Merah menjadi bagian dari upaya mempertahankan Blue Water Presence atau kehadiran maritim di wilayah laut terbuka, sekaligus memperlihatkan komitmen Amerika terhadap mitra-mitranya dalam menghadapi agresi maupun ketidakstabilan regional. Hal ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya pengaruh militer Tiongkok dan Rusia di kawasan, di mana keduanya aktif menjalin hubungan militer dan ekonomi dengan negara-negara yang sebelumnya lebih dekat dengan Sekutu Barat. Selain itu, Truman juga membawa serta berbagai unit pesawat tempur dan pendukung, seperti F-18 Super Hornet, E-2D Hawk, dan helikopter MH-60 Ahawk yang dapat menjalankan operasi udara ofensif maupun defensif, serta misi pencarian dan penyelamatan atau pengintaian maritim. Ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi Armada ke-6 untuk merespons berbagai situasi mulai dari konflik bersenjata hingga bencana kemanusiaan. Tidak hanya itu, Truman juga dilengkapi dengan pusat komando terapung yang memungkinkan koordinasi langsung antar unit dalam operasi gabungan skala besar, menjadikannya pusat kendali strategis di wilayah operasi.